dari Puskesmas Sanggar Angin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai formulir screening penyakit tidak menular, kemudian untuk pemeriksaan screening obesitas, ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan ikan perut. Nah, untuk tujuan ini biar nanti ibu kader waktu ada pasien yang akan datang screening bisa melakukan pemeriksaan fisik yang itu berupa yang tinggi badan, berat badan, dan pemeriksaan ikan perut. Jadi pasien yang berobat itu bisa di screening apakah ini obesitas atau tidak. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan screening penyakit tidak menular. Nah, di sini pertama ini dijelaskan ini buat identitas pasien. Ada nama, tanggal pemeriksaan, nomor NIK, ya, nomor kartu penduduk, tanggal lahir, jenis kelamin, dan data-data lainnya. Kemudian ada pertanyaan tentang riwayat penyakit keluarga. Apakah keluarganya ada penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi, dan sebagainya. Nanti ibu kalau ada yang datang untuk di screening, ibu tanyakan penyakit ini. PPOK ini penyakit paru obstruktif kronik. Biasanya diderita orang-orang yang merokok, perokok berat, perokok aktif atau perokok pasif, ya. Kemudian untuk screening selanjutnya ini intensitas merokok ditanyakan, sehari berapa batang rokok atau dalam setahun berapa bungkus, seperti itu. Kemudian adakah napas pendek, gampang capek, gampang lelah, jalan bisa. Kemudian pernah nggak spirometri ini untuk mengukur pernapasan, ya, pernah atau tidak pakai alat yang ditiup. Kemudian ada nggak dia batuk berdahak walaupun tidak lagi batuk pilek atau tidak lagi batuk pilek demam tapi batuk. Kemudian ada tidak bapak atau ibu sering kalau minum itu ditambahkan gula banyak lebih dari 4 sendok atau waktu makan itu ditambahkan garam lebih dari 1 sendok per hari. Ini nanti adalah ya tidak setiap hari atau tidak atau iya. Kemudian makanannya ditanyakan juga apakah sering makan lemak lebih dari 5 sendok makan per hari, terus makan sayur lebih kurang dari 5 porsi per hari, itu ditanyakan. Aktivitas fisik juga ditanyakan dalam seminggu itu berapa kali olahraga, berapa menit gitu. Kemudian konsumsi alkohol ada atau tidak. Kemudian setelah itu baru pemeriksaan tinggi badan, berat badan. IMT ini indeks massa tubuh, menentukan badan ini kurus, obesitas atau badan ideal. Kemudian pengukuran perut, ada juga pengukuran visus atau mata, kabur atau tidak. Kemudian ada pendengaran, tuli atau tidak, atau gangguan pendengaran atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Selanjutnya kita praktek langsung aja, Bu, ya. Nah, ini ada juga pemeriksaan asam urat. Untuk selanjutnya aja praktek kita melakukan pemeriksaan tinggi badan dulu. Bagaimana cara pemeriksaan tinggi badan? Untuk pengukuran tinggi badan nanti pasiennya disuruh ini ukur. Nah, tumit itu dikenakan ke dinding. Kalau juga pandangan lihat ke depan dulu. Kemudian baru diukur tinggi badannya berapa. Ini 157. Kemudian untuk pemeriksaan berat badan dipunya di sini. Pemeriksaan berat badan timbang, lihat ke depan. Baru dilihat 64 kilo. Selanjutnya itu pemeriksaan lingkar perut. Nah, lingkar perut pakai meteran, Bu, ya. Oke, lingkar perutnya 80. Selanjutnya kan tadi sudah diukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dimasukkan ke angka sini. Ini waktu pemeriksaan tahun berapa, di bulan berapa, dilakukan tes, di
terus diangkat itu sesuai dengan bulan. Untuk pengukuran berat badan kan sudah masuk, tinggi badan, lingkar perut. Untuk pemeriksaan ISG itu ada bentuknya, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti dilihat berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat itu hasilnya berapa. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 27 itu dirasakan yang itu waktu di bulan pemeriksaan. Kemudian dilihat hasilnya berapa, seperti itu. Terima kasih Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham atau belum? Sudah paham dong. Terima kasih dong. Untuk pengurangnya tadi kan sudah saya jelaskan untuk pemeriksaan screening obesitas, berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Nah sekarang saya mau bertanya, untuk pemeriksaan tinggi badan tadi gimana cara pemeriksaannya? Badan juga lurus, tumit, kepala, demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan saya langsung. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, kita akan mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensiometer. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 107 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 66. Tekanan darahnya 110 per 70 ya Bu. Setelah selanjutnya kita akan mengukur asam urat. Kita tusuk dan sterilkan terlebih dahulu. Asam uratnya 5,5. Kemudian selanjutnya itu gula darah. Gula darahnya 160. Kemudian selanjutnya itu kolesterol. Kadar kolesterolnya 175. Semuanya dalam keadaan normal. Terima kasih ya Bu. Maaf Ibu, siapa nama ibunya? Ibu Kadar ya Bu? Iya, dengan Ibu Seli Bu. Oh iya, Ibu Seli. Maaf ya mengganggu sedikit. Ini kan saya mau menjelaskan sedikit kepada Ibu Kader mengenai aktivitas fisik.
Nah, seandainya telah dipahami, Ibu kader bisa memprakteknya langsung ke lapangan ya. Iya, Ibu Bu. ya. Nah, Ibu pernah dengar kan masalah aktivitas fisik? Iya, pernah. Iya ya. Masalah aja. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau aktivitas fisik itu kan merupakan suatu kegiatan menggerakkan tubuh untuk pengertian dari ini tadi aktivitas fisik Bu ya. Iya. Merupakan suatu kegiatan menggerakkan anggota tubuh supaya lebih sehat. Nah, terus yang namanya aktivitas fisik itu banyak jenisnya. Yang pertama kan aktivitas fisik harian. Nah, di sini maksudnya aktivitas harian itu seperti mencuci baju, mengepel, menyetrika, pokoknya banyak Bu ya. Intinya kegiatan di rumah tangga. Ya. Itu aktivitas harian namanya Bu ya. Iya. Yang kedua, latihan fisik. Nah, kalau latihan fisik ini dia dilakukan secara terstruktur dan terencana. Misalnya jalan kaki, jogging, ya, push up. Nah, itu salah satu latihan fisik. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik. Yang ketiga itu olahraga. Nah, kalau olahraga ini Bu lebih berat dia karena memang aktivitas fisik ini yang memang terstruktur ya dan terencana dengan cara mengikuti aturan-aturan yang telah ada seperti main bola kaki, bulu tangkis dan sebagainya. Iya, Bu. Sampai di sini masih sudah dipahami dikit Bu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian Bu kita lanjut lagi ya. Yang masalah aktivitas fisik tadi ya. Untuk mendapatkan hasil dari aktivitas terukur dan teratur. Ya Bu ya? Iya, Bu. Kemudian adapun tujuan dari aktivitas fisik itu banyak sekali Bu. Ibu, terus tujuan dari aktivitas itu banyak sekali Bu. Nah, Ibu bisa menjelaskannya ke tempat lain atau berbagi informasi ke tempat lain ya. Seperti ya tujuannya tadi kan bagus sekali. Bu, siapa nama Ibu? Ya, nama saya Rafifah Askia. Oh iya, Ibu kader ya. Ya. Ini saya sedikit menjelaskan ya tentang diet sehat dan seimbang Bu Di sini ya. Pernah Ibu mendengar diet sehat dan seimbang Bu? Pernah? Ya, pernah syukur ya. Tapi sekarang kita ulangi lagi, kita ulas kembali ya masalah diet sehat dan seimbang. Kita cari dulu pengertian dulu Bu masalah makanan sehat. Kalau makanan sehat itu yaitu makanan yang mengandung nutrisi yang beragam dan lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizinya harus lengkap Bu mulai dari karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kemudian Bu cara diet sehat dan seimbang itu salah satunya makan makananlah yang sehat, kurangi konsumsi garam dan gula, kemudian banyak minum air putih ya Bu Ya. Kemudian kurangi konsumsi makanan berlemak dan juga jangan merokok. Itu salah satu cara diet sehat dan seimbang. Kemudian diimbangi dengan aktivitas fisik dan tidur yang cukup Bu ya. Kemudian menu apa saja sih makanan atau makanan yang diperlukan untuk diet sehat itu? Sederhana sih Ibu sepertinya. Salah satunya makanlah sayuran hijau seperti kangkung, bayam, brokoli, kubis dan sebagainya Bu Kemudian makanlah telur. Telur itu sebaiknya jangan digoreng tapi direbus. Yang ketiga, makanlah ikan salmon. Kemudian makan ayam, tapi ayam tuh ngambil dadanya, jangan yang lain. Itu untuk diet sehat dan seimbang tadi. Kemudian daging sapi tanpa lemak, kemudian kentang dan ubi rebus. Nah, Ibu, di sini ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Kurang cek itu. Ibu bisa, maksud aku di lapangan KG
sebagai kader Ibu bisa menjelaskannya ke masyarakat di mana tempat Ibu bekerja. Ya baik. Ya, terima kasih Bu ya. Ya.